Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Mila Rosita, NIM 22111102053. Di sini saya akan menjelaskan atau menjawab soal UAS Pancasila. Sebelum kita mulai, kita baca dulu yuk soalnya. Soal nomor 1, saya singkat saja, yaitu jelaskan dengan mengutip pendapat seorang filosof atau pakar politik mengenai bagaimanakah arti penting landasan historis dalam studi Pancasila. Soal nomor kedua, jelaskan mengapa Pancasila berkedudukan utama sebagai dasar negara, ideologi negara, dasar falsafah negara, etika politik, dan sebagai paradigma dan kepribadian bangsa. Soal nomor 3, jelaskan hubungan antara Pancasila dan UUD 1945. Soal nomor 4, mengenai militansi kadar atau ormas radikal dalam melakukan sosialisasi dan rekrutmen menjadikan warga negara Indonesia yang terinfeksi berpahaman radikal semakin bertambah. Jelaskan apakah hal tersebut merupakan ancaman terhadap Pancasila dan jelaskan solusinya. Soal nomor 5 berkaitan tentang proses pemilu Pilpres telah berjalan dengan baik, tetapi hingga saat ini terdapat beberapa oknum yang masih belum menerima hasil pemilu tersebut. Tidak heran sampai saat ini di media terdapat beberapa berita dan informasi yang terindikasi provokatif dan dapat menimbulkan perpecahan. Berikan argumentasi ilmiah terhadap fenomena tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1 tentang landasan historis dalam studi Pancasila. Jadi secara historis bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila sebelum dirumuskan dan disahkan menjadi dasar negara Indonesia secara objektif dan historis telah memiliki oleh bangsa Indonesia sendiri, sehingga asal nilai-nilai Pancasila tersebut tidak lain adalah dari bangsa Indonesia sendiri, atau dengan kata lain bangsa Indonesia sebagai kuasa materialis Pancasila. Oleh karena itu, berdasarkan fakta objektif secara historis, kehidupan bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai Pancasila. Atas dasar pengertian dan alasan historis inilah, maka sangat penting bagi para generasi penerus bangsa, terutama kalangan intelektual kampus, untuk mengkaji, memahami, dan mengembangkan berdasarkan pendekatan ilmiah yang pada gilirannya akan memiliki suatu kesadaran serta wawasan kebangsaan yang kuat berdasarkan nilai-nilai yang dimilikinya sendiri. Konsekuensinya secara historis, Pancasila dalam kedudukannya sebagai dasar filsafat negara serta ideologi bangsa dan negara, bukannya suatu ideologi yang menguasai bangsa, namun justru nilai-nilai dari sila-sila Pancasila itu melekat dan berasal dari bangsa Indonesia itu sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 2 atau jawaban nomor 2 tentang penjelasan mengapa Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara, ideologi negara, paradigma, dan kepribadian bangsa. Arti Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara. Dari Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila adalah sumber dari segala sumber dan dijadikan sebagai dasar atau mengatur penyelenggaraan hukum. Nah, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sebenarnya merupakan perwujudan dari nilai-nilai budaya
milik bangsa sendiri yang diyakini kebenarannya. Pancasila digali dari budaya bangsa yang sudah ada, tumbuh dan berkembang berabad-abad lamanya. Oleh karena itu, Pancasila adalah khas milik bangsa Indonesia sejak keberadaannya sebagai sebuah bangsa. Pancasila merangkum nilai-nilai yang sama yang terkandung dalam adat istiadat kebudayaan dan agama yang ada di Indonesia. Dengan demikian, Pancasila sebagai pandangan hidup mencerminkan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila adalah ideologi dasar bangsa Indonesia, yaitu sebagai nilai-nilai yang mendasari segala aspek kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Pancasila terdiri 5 sendi utama, yaitu 1. Ketuhanan Yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya lanjut tentang pengertian Pancasila sebagai ideologi negara adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu tersendiri menjadi cita-cita atau normatif di dalam penyelenggaraan negara. Secara luas, pengertian Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia adalah visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, yaitu terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, kesadaran akan kesatuan berkerakyatan, serta menjunjung tinggi nilai keadilan. Pancasila sebagai ideologi negara yang berarti sebagai cita-cita bernegara dan sarana yang mempersatukan masyarakat perlu perwujudan dan konkret dan operasional aplikatif, sehingga tidak hanya dijadikan slogan belaka. Dalam ketetapan MPR tersebut dinyatakan bahwa Pancasila perlu diamalkan dalam bentuk pelaksanaan yang konsisten dalam kehidupan bernegara. Pengertian paradigma dalam Selanjutnya, saya akan membacakan soal jawaban nomor 3 tentang hubungan antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hubungan Pancasila dengan UUD 1945. Pancasila dasar negara kita dirumuskan dari nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal dari pandangan hidup bangsa yang merupakan kepribadian bangsa, perjanjian luhur, serta
Dengan kata lain bahwa pembukaan UUD 1945 yang membuat dasar falsafah negara Pancasila merupakan satu kesatuan nilai dan norma yang berpadu yang tidak dapat dipisahkan dengan rangkaian pasal-pasal dan badan tubuh UUD 1945. Nilai yang harus diketahui, akan dipahami, dan dihayati setiap orang Indonesia. Jadi Pancasila itu radikalisme. Pemuda adalah aset bangsa yang sangat berharga, dan masa depan negara ini bertumpu pada kualitas mereka. Namun, ironisnya kini tak sedikit kaum muda yang justru menjadi pelaku terorisme. Nah, inilah alasannya atau solusinya kenapa harus membentengi pemuda dari radikalisme ini. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 5 tentang proses pemilu Pilpres pada tahun 2019. Saya akan memberikan argumentasi ilmiah terhadap fenomena tersebut, seperti mengapa bisa terjadinya provokatif dan dapat menimbulkan perpecahan. Hal tersebut terjadi karena tidak ada akses kejujuran dan keadilan. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.